Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Husni di sini dalam tutorial instalasi software ataupun aplikasi Fingerspot episode kedua, yang mana pada video sebelumnya atau episode pertama kita sudah membahas apa-apa saja persiapan kita sebelum melakukan instalasi terhadap aplikasi Fingerspot kepada laptop ya. Baik itu dari segi persiapan barang-barangnya, kabelannya, mesinnya, segala macam, dan juga cara setting kabelan pada mesin ya, pada menu mesin. Nah sekarang kita akan membahas instalasi softwarenya ataupun aplikasi Fingerspotnya ke laptop. Ya, sedikit tutorial tambahan bagi teman-teman yang mungkin menonton video YouTube. Kalau gambarnya buram dan seperti ini, kan kita tidak bisa melihat tulisannya, jadi kita harus meningkatkan kualitas videonya dengan cara adalah klik di videonya, lalu pilih titik 3 di atas, lalu pilih kualitas video. Nah, pilih yang 360p ke atas, 420 ataupun 720 terserah, yang penting 360 ke atas supaya gambarnya jernih. Nah, seperti ini, kita play lagi videonya. Nah, maka videonya akan jernih dan kita bisa melihat tutorialnya dengan jelas. Nah, seperti itu ya. Dan juga kepada teman-teman ataupun rekan-rekan yang mungkin ingin melihat video lainnya di channel Husni Adventure, silahkan tekan nama Husni Adventure ini, tekan lalu pilih playlist ataupun video. Nah, ataupun playlist juga bisa. Nah, di sini ada tutorial YouTube, ada tutorial komputer juga di sini, dan silakan teman-teman lihat sendiri ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada tutorial berikut. Sebelum kita melakukan install terhadap aplikasi, pastikan kalau sebelumnya aplikasi ataupun software Fingerspot belum pernah Anda instalkan ke laptop ini, maksudnya aplikasi yang sama ya. Nah, bagaimana jika aplikasi Fingerspot sudah pernah diinstalkan? Nah, makanya kita harus melakukan uninstall dulu terhadap aplikasi ataupun software Fingerspot yang lama, karena kalau tidak kita uninstall nanti akan bentrok dan tentu saja settingannya akan sama dengan yang lama. Nah, cara uninstallnya bagaimana? Kita tidak bisa langsung hapus saja di sini ikonnya. Kita harus melalui control panel. Nah, cara masuk ke control panel semuanya pasti sudah tahu ya. Bisa di-share di sini ataupun di-share di sini, bisa melalui run. Cara buka run itu gampang, tinggal tekan tombol window pada keyboard, lalu tahan tombol windownya dan tekan tombol R. Nah, maka muncul yang namanya run seperti ini. Nah, pada kolom open ini tinggal ketik control panel. Ini jika Anda menggunakan Windows 7 ya. Kalau Windows 7 kan set box-nya ini tidak ada, jadi kita pakai run. Nah, setelah kita klik control panel, kita tinggal tekan OK. Nah, maka kita akan masuk ke tombol OK. Maka kita akan masuk ke Windows-nya control panel. Begitu juga kalau kita menggunakan Windows 10, bisa langsung di sini tinggal ketik control. Nah, maka akan langsung muncul control panel, tinggal klik ini dan baru kita bisa melakukan langkah uninstall. Nah, lalu kita pilih di sini program dan klik tulisan uninstall program ini. Nah, maka kita akan masuk ke menu-menu aplikasi apa saja yang terinstall pada laptop kita. Nah, di sini memang sebelumnya kita belum pernah melakukan install aplikasi Finger terhadap laptop ini, namun kita mencontohkan di sini. Nah, jika Anda mau uninstall aplikasi Fingerspot, tinggal cari di sini. Tentu saja namanya adalah Fingerspot Personal. Tinggal cari. Karena ini belum pernah diinstal, makanya tidak ada. Kita contohkan misalnya ini Fingerspot. Tinggal klik kanan saja, lalu pilih uninstall. Nah, setelah pilih uninstall, tinggal di OK kan atau di yes kan, dan lanjutkan saja, next saja sampai selesai.
Nah, setelah berhasil uninstall aplikasi pengeras spotnya personal, lalu cari juga yang namanya di atasnya, kalau nggak salah Digita Persona namanya ya. Cari juga Digita Persona, lalu uninstall juga dengan cara yang sama. Klik kanan lalu pilih uninstall. Nah, setelah berhasil uninstall kedua aplikasi tersebut, Fingerspot Personal dan juga Digita Persona, lalu di close saja control panelnya, lalu klik ke bagian ini. Di sini kita klik panah ke atas, lalu kita cari apakah masih ada icon Fingerspot Personalnya muncul di sini. Jika masih ada, Anda bisa tinggal klik kanan lalu pilih exit dan yes. Nah, jika sudah benar-benar hilang, lalu bukalah Window Explorer. Nah, setelah Window Explorer terbuka, lalu pilih C ya, program file, cari di sini folder Fingerspot Personal. Lalu jika ketemu, tinggal di delete aja foldernya supaya uninstallnya benar-benar bersih. Nah, oke. Nah, setelah berhasil delete folder Fingerspot Personal, lalu di close saja Window Explorer-nya. Nah, lanjut, setelah kita berhasil uninstall aplikasi Fingerspot yang lama, barulah kita bisa install ataupun install ulang aplikasi Fingerspot yang baru. Nah, langkah pertama untuk install yang baru adalah tentunya kita masukkan flash disk yang ada software Fingerspotnya seperti yang sudah saya jelaskan pada video pertama. Buka Windows Explorer. Nah, cari flash disknya di sini. Nah, jika sudah ketemu, di sini saya sudah mengkopikan dari disk originalnya ya, yang bawaan dari box mesin. Lalu ini ada RAR-nya juga dan ada dalam folder yang sudah diekstrak. Lalu kita klik sampai ada ketemu file setup-nya seperti ini. Nah, file setup-nya ini jangan langsung diklik dua kali supaya dia tidak langsung terbuka. Kita harus mengklik kanan dulu dan dipilih Run as Administrator. Nah, supaya ada administrator perizinan dari administrator laptop kita untuk membuka aplikasi tersebut supaya tidak adanya virus ya. Ini demi keamanan laptop juga. Kita pilih ini. Nah, ketika Anda tadi memilih Run as Administrator ini, maka akan muncul do you want to allow bla bla bla. Nah, itu ada bahasa Inggris seperti itu. Anda tinggal tekan yes ataupun OK. Nah, maka akan muncul ini. Nah, setelah muncul ini bisa di close saja Windows Explorer-nya, lalu pilih install. Nah, setelah muncul setup Fingerspot Personal ini, yang box ini boleh diklik keluar saja. Nah, di sini kita lanjutkan, kita pilih next. Ini dipilih yang atasnya I accept ya. Next. Nah, di sini next aja terus, next. Nah, ini jangan di next dulu. Ini harus dicentang yang dua ini. Ini sering terjadi pada pengalaman ya pada teman-teman sebelumnya, jarang yang install ini, jadi instalasinya tidak sempurna. Ini harus dicentang semuanya, lalu baru dipilih next dan pilih install. Nah, ini kecepatan installnya tergantung dari mesinnya laptop juga ya, RAM biasanya. Semakin besar RAM dan juga hard disk ataupun SSD itu biasanya akan cepat juga prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, maka ini akan muncul MySQL setup, lalu kita OK kan saja. Biasanya ada lambang seperti ini, lambang ikan lumba-lumba kalau nggak salah seperti ini ya.
lalu kita pilih OK. Ya, nah sudah. Jika sudah muncul install database sukses, maka pilih OK. Nah, maka instalasinya akan dilanjutkan. Ini nantinya ini memang akan menjadi video yang sangat lama teman-teman, karena di sini saya sengaja menjelaskan dengan detail supaya teman-teman paham ya, mengerti. Tentunya bagi yang belum paham. Nah, setelah muncul ini di kita Persona One Touch ini, nah ini di aplikasi kedua yang kita uninstall tadi ya. Ini kita next juga. Pilih juga I accept, next, terus saja next, install. Kita tunggu prosesnya. Kita sengaja tidak potong-potong videonya supaya prosesnya jelas ya. Nanti kalau dipotong-potong nanti teman-teman bingung ya. Oke, setelah selesai kita klik finish. Nah, jangan di yes kan dulu. Jika kita disuruh restart, you must restart your system katanya. Jangan di restart dulu dan pilih no. Oke, pilih no. Nah, jika muncul seperti ini, tinggal di OK kan saja, OK saja sampai habis, sampai hilang, di OK kan atau di close juga bisa. Nah, jika sudah hilang, maka akan muncul fingerspot info seperti ini. Nah, ada sebagian laptop, kenapa yang ada yang tadi muncul, yang kita OK kan tadi supaya hilang. Biasanya ketik pada sebagian Windows 10 itu dia akan menginstal net firmware katanya. Itu penting, tapi karena di laptop saya ini sudah terinstall sebelumnya, maka dia muncul seperti tadi. Nah, jika pada laptop kawan-kawan ataupun teman-teman belum ada net firmware-nya, maka dia akan melakukan proses instalisasi net firmware. Nah, itu juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama biasanya karena filenya cukup besar. Nah, maka biarkan saja sampai selesai, sampai 100%. Nah, maka jika sudah 100%, maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik finish saja. Nah, jika sudah kita klik finish, ya sudah, maka aplikasi Fingerspot Kit Personal sudah terinstall. Nah, seperti ini. Nah, terus jika sudah terinstall seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasinya. Nah, di sini teman-teman boleh restart dulu laptopnya, terserah, atau mau langsung kepada penyetingan aplikasi juga boleh. Nah, jadi sebelum menggunakan aplikasi ini kita harus menyeting beberapa hal di dalam aplikasi tersebutnya. Kita tidak bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut setelah instalisasi. Kita harus menyeting beberapa hal. Itu tentunya kita harus buka aplikasinya dengan cara klik kanan aplikasinya, lalu pilih Run as Administrator, yang nantinya akan muncul juga Do you want to allow. Nah, jika muncul Do you want to allow, Anda tinggal tekan yes ataupun OK. Oke, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, maka tombol setujunya akan buram. Ini sudah bisa kita centang, tapi tombol setujunya masih buram. Karena kenapa? Kita harus geser ini ke bawah dulu. Nah, baru setujunya bisa kita klik. Anda telah menyetujui syarat. Oke, yes. Nah, di sini kita harus memasukkan serial number yang ada pada barcode di belakang mesin Fingerspot ataupun pada email yang dikirimkan pada waktu kita meminta kode aktivasi terhadap situs fingerspot.com yang kita lakukan pada video pertama kemarin ya. Bukan kemarin sih sebenarnya, tapi tadi. Oke, kita lihat. Saya sudah foto tadi di emailnya. Nah, ini dia.
kita masukkan serial number mesin kita 666 860 serial number ya, 860 1 728 405. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kode aktivasi, kita masukkan pakai huruf besar. Kalau dia pakai huruf besar ya, kita pakai huruf besar. Kita masukkan ya. Nah, ini ya. Kalau dia pakai strip ya, kita pakai strip juga. 74B57 74B57. Nah, setelah selesai kita masukkan kode aktivasinya yang kita dapatkan pada email tadi, lalu pilih tipe mesin. Tipe mesin fingerspot kita itu adalah Revo FF strip 162 BNC. Jadi bukan yang ini, sering salah ya, ini bukan yang ini ya, tapi yang ada FF nya. Nah, nama mesin ya udah mesin 1, nggak apa-apa karena memang kita menggunakan Ethernet. Nah ya Ethernet, tapi kalau USB tinggal pilih USB. Jadi pada tutorial ini kita menggunakan Ethernet ya, maksudnya yaitu kabelan. Nah, di sini kita bisa langsung merubah IP address. Nah, IP address ini kita samakan dengan yang di mesin ya. Kita samakan dengan yang di mesin, bisa langsung kita rubah di sini. Pada video pertama kan sudah kita setting di mesin ya, IP addressnya adalah 192.168.198. Nah, portnya juga sudah kita lihat pada menu mesin di video pertama, yaitu 5005. Nah, apakah memiliki mesin lebih dari satu? Karena tidak, ya udah jangan kita centang, lalu kita tekan lanjut. Kode aktivasi salah. Nah, strip 7A B57 7A B57. Nah, oke, sekarang kita pilih tipe mesin, yaitu tipe mesin fingerspot kita adalah Revo FF strip 162 BNC. Ingat, Revo FF ya, 162 BNC. Mesin 1, koneksi Ethernet, maksudnya adalah LAN. Misalnya kalau Anda memakai kabel USB, silakan ya tinggal pilih USB. Kita di sini pilih Ethernet ataupun memakai kabel LAN ya. Nah, IP address ini langsung kita rubah, samakan dengan IP address pada menu mesin yang telah kita setting pada video yang sebelumnya ya, pada video yang pertama 192.168.8.198 harus kita samakan. Nah, pada port juga kita samakan dengan settingan pada mesin ya, yang sudah kita setting pada video pertama. Jika sudah selesai, yang ini tidak usah dicentang karena mesin kita cuma satu, menggunakan satu mesin. Tinggal kita tekan lanjut. Nah, di sini sebenarnya terserah selera Anda, mau pakai username yang lain juga boleh. Kalau di sini kita pakai admin aja, pakai password juga boleh. Kalau menurut saya tidak usah pakai password, karena kalau lupa passwordnya kita harus install ulang. Jadi nggak usah pakai password, lanjut aja. Cuma ini terserah ya, mau pakai password juga tidak apa-apa. Lanjut, next aja dulu, next aja dulu sampai habis. Next, selesai. Nah, maka kita masuk ke
aplikasi Fingerspot-nya. Nah, oke. Ya, oke. Nah, hal pertama yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mencek apakah antara mesin dengan laptop kita apakah sudah connect atau belum. Jika kita sudah pastikan mesin dengan laptopnya sudah connect, barulah kita lanjut kepada settingan-settingan berikutnya. Caranya adalah colokan kabel LAN ke mesin dan juga ke port LAN pada laptop ya. Kita konekkan dulu ya. Oke, sudah nyambung. Nah, setelah kabel LAN-nya nyambung antara laptop dengan mesin, kita harus menyeting Ethernet-nya dulu. Caranya adalah Anda pergi ke lambang internet di sini. Kalau misalnya ada lambang internet ataupun lambang sinyal WiFi, pada bagian ini klik kanan, lalu pilih Open Network. Nah, setelah pilih Open Network, atau Anda bisa matikan dulu aplikasinya juga tidak apa-apa, klik no. Sebaiknya matikan dulu ya, biar nanti terbuka dengan fresh aplikasinya setelah kita setting LAN-nya ini. Nah, setelah terbuka ini, lalu pilih Ethernet. Di sini pilih Ethernet, lalu pilih Change Adapter Option. Nah, maka Windows ini akan terbuka. Lalu pilih yang bagian Ethernet ini, Ethernet yang unidentified ini ya, bukan yang Ethernet 2 ini, Ethernet yang ada lambang hijaunya ini, yang monitornya nyala seperti ini. Lalu kita klik kanan pada Ethernet ini, lalu pilih Properties. Setelah muncul Ethernet Properties, cari yang ada Internet Protocol version 4 ya. Klik 2 kali, lalu kita pindahkan bulatannya ini ke bawah, lalu isi ini. Nah, ini harus sesuai dengan IP server pada mesin yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu biasanya kemarin kita isikan adalah 192.168.850 kemarin 50 ya. Lalu kita tekan tombol tab. Nah, yang subnet mask ini akan terisi otomatis, biarkan aja. Nah, default gateway kita isikan, samakan juga dengan yang di mesin, 192.168.81 ya, 81. Nah, untuk DNS server ini biarkan saja kosong. Lalu setelah seperti ini kita klik OK. Kita klik OK, lalu kita OK-kan dan kita close semuanya. Nah, setelah semuanya close, baru kita hidupkan lagi aplikasinya, buka lagi aplikasinya, run as administrator. Jadi jangan lupa ya teman-teman, setiap kita menghidupkan aplikasi, kita harus klik kanan run administrator, run as administrator ya. Login name tadi adalah admin, kita tidak rubah, huruf kecil ya, admin, lalu OK. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi. Ethernet LAN-nya juga sudah kita setting barusan. Lalu kita masuk ke menu pengaturan dulu. Menu pengaturan, kita cek apakah IP address-nya sudah sama dengan yang di mesin. Di pengaturan kita cek pada bagian mesin. Nah, di sini namanya sudah repo, sudah sama dengan mesin, sudah pakai Ethernet, dan IP address-nya sudah 192.168.898. Ini sudah kita setting sebelumnya dan sudah sama dengan yang settingan pada mesin. Jika sudah sama, pergi ke tab mesin untuk mengecek
apakah mesin dengan laptop sudah tersambung dengan sempurna. Centang, lalu pilih pengaturan mesin dan pilih informasi mesin. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, waiting, tulisan biru seperti ini, dan ada muncul ke bawah seperti ini, artinya laptop dengan mesin sudah tersambung dengan sempurna. Kalau tidak tersambung, biasanya gagal katanya, seperti itu ya. Nah, jika sudah tersambung dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah kita menyeting aplikasi seperti jam kerja. Oke, di pengaturan ini biasanya seperti jam kerja, jadwal kerja, pembagian pegawai, kategori keterangan izin, hari libur, dan lain-lain. Nah, jadi untuk video kedua ini kita sudah berhasil install aplikasi ke laptop dan juga kita sudah berhasil menyambungkan antara mesin dengan laptop dengan sempurna. Seperti ini ya. Nah, sudah berhasil. Nah, tinggal lagi kita mengatur yang saya bilang tadi adalah jam kerja dan jadwal, seperti pengaturan hari libur, bagaimana cara memasukkan pegawai. Di sini belum ada pegawainya, belum kita ambil di mesin yang tentunya sudah kita daftarkan sebelumnya, dan bagaimana juga mengisi jadwal kerjanya, jabatan, nama sekolah, nama tanggal masuk kerja, dan macam-macam. Nah, karena video ini sudah terlalu panjang, maka kita akan buat episode ketiga, yaitu tentang pengaturan jam kerja. Sebenarnya pengaturan ini adalah salah satu yang paling penting pada aplikasi, supaya teman-teman tidak salah-salah dan supaya hasil dari pinjernya dari mesin terhadap laptop itu terbaca. Nah, itu sering keluhan terjadi, tidak terbacanya hasil pinjer di aplikasi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman lewatkan video yang ketiga, itu video selanjutnya. Akan segera kita bikinkan juga tutorialnya, jadi tetap stay di channel ini, dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain jika tutorial ini bermanfaat ya, mudah-mudahan. Oke, langsung saja kita akhiri dulu video yang kedua ini. Kita lanjut kepada video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.